Ketika jaksa mendakwa seseorang itu tanpa dasar seperti di kasus Vina itu, apakah jaksa itu jika terbukti dakwaannya itu sudah salah, apakah dia dapat dipidana juga atau bagaimana? Ya, sebenarnya jaksa itu kan sebagai penuntut umum. Oke, selamat sore kawan-kawanku seluruh rakyat Indonesia. Kembali kita bertemu di channel Jiwaraga Ernest. Kemarin kita telah membahas tentang kasus beberapa kita kupas hari ini. Dan kali ini kita bertemu dengan teman kita. Siapa namanya, Bang? Sebenarnya Roy Hutasoid. Oke, teman-teman, ini seputar hukum dengan keadilan di Republik Indonesia. Bang, menurut Abang dalam pikiran Abang hukum di Republik Indonesia ini apakah sudah sesuai atau bagaimana, Bang? Ya, kalau masalah hukum di Indonesia, kalau dibilang sudah sesuai kepada yang sudah mengalami atau menerima keadilan. Akan tetapi tidak sesuai dengan mereka yang terjolimi kalau memang mereka itu tidak mendapat keadilan. Oke, menurut Abang berarti sesuai dengan orang yang mendapatkan atau kemenangan itulah ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi maksud Abang seperti itu bagaimana? Di mana di situ Abang mengatakan bahwa sesuai dengan yang mendapatkan keadilan ataupun sesuai dengan orang yang memenangkan keadilan ataupun perkara tersebut. Bagaimana dengan kehakiman sistem peradilan di sini? Jadi begini, saya tadi hal yang saya katakan, adil itu sebenarnya terletak pada tempatnya, dasarnya begitu ya. Akan tetapi sekarang ini mereka itu bisa menang dalam satu peradilan, akan tetapi belum tentu mereka di jalur yang benar. Gitu. Akan tetapi bisa juga kalah di dalam satu peradilan, padahal mereka itu belum tentu di jalur yang sah. Gitu. Jadi dalam peradilan di negara kita ini, saya pribadi sih belum mengatakan apa ya, tergantung situasi dan kondisinya lah, kalau menurut saya. Oke, saya paham. Jadi kita juga masing-masing berbeda pandangan lah ya. Berdasarkan suatu perkara yang pernah terjadi ataupun substansi hukum yang pernah terjadi di Republik Indonesia ini yang dimana dalam suatu keadilan dan khususnya eksistensi hakim yang tidak berdasarkan asas keadilan, asas kejujuran sering terjadi. Jadi menurut Abang terhadap prinsip kehakiman ini bagaimana sesungguhnya, Bang? Apakah hakim itu boleh berpihak dalam satu pihak atau bagaimana seharusnya, Bang? Namanya di negara kita ini kan negara hukum. Kita ini sudah punya peradilan, sebenarnya peradilan yang sudah diatur dalam undang-undang. Ketika hakim itu dalam mengadili suatu perkara tidak bisa berpihak sama satu pihak, harus berajaskan keadilan yang sudah disumpah. Artinya, ketika ada satu perkara tidak bisa memihak kepada pelaku atau pelapor. Gak bisa, dalam arti harus benar-benar lurus di tengah sebagai pengadil, ya wasit sebagai begitu. Jadi nggak boleh kita berpihakan kepada pihak manapun. Itu sebenarnya kalau peradilan. Oke, berarti itu dalam eksistensi hakim, Bang, dari sebuah putusan. Jadi kadang-kadang dalam sebuah perkara pidana, JPU itu kadang-kadang memberatkan suatu tuntutan kepada baik pelaku ataupun korban. Menurut Abang, ketika seorang jaksa penuntut umum memberatkan tanpa ada dasar dari suatu perilaku yang telah didakwakan kepada pelaku, misalkan, menurut Abang, apakah jaksa itu berhak melakukan hal yang serupa ataupun berhak jaksa itu melakukan dakwaan yang seberat-beratnya meskipun tidak punya dasar? Oh iya, jelas tidak bisa dong. Semua kan harus pembuktian. Apapun yang didalilkan itu kita harus mempunyai pembuktian. Jadi setidaknya apapun yang didakwakan itu mereka harus ada bukti-bukti yang sah di pengadilan. Kira-kira begitu. Oke, saya paham. Jadi kadang di Indonesia ini, Bang, kalau jaksa itu bukan rahasia umum bahwa kita harus berani mengungkapkan kebenaran. Terutama pada kasus Vina Cirebon, banyak kekosongan hukum yang terjadi, banyak permainan baik JPU, baik pun yang dugaan dalam suatu rekayasa yang telah dilakukan baik
oknum-oknum tertentu, sehingga di situ disimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum dan adanya juga rekayasa yang tidak berdasarkan bukti, yang tidak berdasarkan peristiwa, yang tidak berdasarkan kejadian yang sebenarnya, sehingga banyak terpidana pada saat itu mengalami suatu dakwaan yang memutuskan mereka di penjara seumur hidup. Jadi menurut Abang, ketika jaksa berada dalam suatu putusan, ketika jaksa mendakwa seseorang itu tanpa dasar seperti di kasus Vina itu, apakah jaksa itu jika terbukti dakwaannya itu sudah salah, apakah dia dapat dipidana juga atau bagaimana? Ya, sebenarnya jaksa itu kan sebagai penuntut umum. Pada dasarnya kan nanti menentukan dari hakim, ya kan? Jadi, nah seperti kembali, kalau umpamanya di sana ada terbukti hal-hal yang tidak meyakinkan, hal-hal yang tidak memang terlaksana dalam tuntutan jaksa penuntut umum, terdapat di sana hak pidana, ya otomatis bisa dipidana lah, bisa dituntut, ya kan? Dalam artian di sana juga sebenarnya hakim sangat-sangat berperan. Gitu. Hakimlah yang menentukan bagaimana tuntutan jaksa penuntut umum itu. Makanya hakimlah yang menjadi hakim di tengah antara korban sama terdakwa. Oke Bang, satu lagi Bang, terakhir. Terkait dengan tuntutan ganti rugi tentang pengajuan rehabilitas bagi terpidana ataupun ganti rugi yang akan mengganti adalah negara. Apakah negara dapat juga memberikan ganti kerugian kepada terpidana secara imaterial, bukan berdasarkan materi? Misalkan kerugian secara yang dia derita, tetapi mungkin kalau kerugian imaterial itu kewajiban dari negara berdasarkan undang-undang tersebut. Bagaimana dengan kerugian imaterial? Apakah negara harus menanggung? Ya, jadi untuk kerugian imaterial ini kan yang termasuk dalam imaterial itu kan sebenarnya harga diri ya. Harga diri, bagaimana dia sudah jadi dianggap orang sebagai pembunuh, jadi pelaku kejahatan gitu ya. Jadi sana juga negara berperan untuk memulihkan nama baik dia. Iya, pemulihan nama baik ini sangat perlu. Jadi artinya yang seharusnya dia bukan masuk ke ranah itu, dia terseret-seret di dalam itu. Artinya negara juga harus turun, bukan hanya sekedar materialnya, tapi materialnya juga negara harus berperan untuk memulihkan itu. Kira-kira begitu. Oke. Jadi close statement ya Pak, terhadap kasus Vina yang dimana sebentar lagi para terpidana 6 orang ini mungkin sudah diajukan dengan peninjauan kembali, mungkin ini pada kasus kecelakaan lalu lintas yang berbeda subjek objeknya, yang dimana pembunuhan berencana sebelumnya. Mungkin apabila nanti suatu putusan Mahkamah Agung bahwa itu adalah perilaku ataupun kejadian kecelakaan lalu lintas, apa yang Abang sampaikan kepada negara supaya negara dapat mengganti kerugian? Oh iya. Jadi umpamanya sebenarnya kalau masalah kasus ini saya kurang mendalami ya. Saya saja mendengar doang, cuman saya kurang mendalami hal ini. Masalah kerugian itu sebenarnya sebagai tanggung jawab pemerintah ya, karena memang kurang kejadian di lalu lintas, padahal sebenarnya kejadian yang bukan ya. Jadi memang harus penggantian materialnya dari pemerintah gitu. Saya kurang memahami kasus ini, belum dalam semua. Jadi intinya bahwa kita setuju bahwa keadilan itu harus ditegakkan dan betul. Dan apapun yang terjadi harus sesuai dengan pembuktian yang valid. Pembuktian yang valid. Siapa yang mendalilkan? Dia yang membuktikan. Oke teman-teman, terima kasih sekian yang kita dapat bicarakan. Nanti ke depannya kita akan bertemu. Terima kasih.